Upacara yudisium lulusan program sarjana dan program magister periode 1 tahun akademik 2021-2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih segera dimulai. Dekan dan pejabat fakultas memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Upacara yudisium lulusan program sarjana dan program magister secara resmi dibuka oleh dekan. Yang saya hormati pembantu dekan 1, pembantu dekan 2, pembantu dekan 3, para ketua jurusan, para ketua program studi, Ibu Kabak, Ibu Pendeta, dan saudara-saudara peserta yudisium hari ini. Hari ini kita patut mengucap syukur kehadiran Tuhan yang Maha Baik karena kita bisa ada di ruangan ini untuk kita hendak melakukan upacara pengesahan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di periode 1 tahun 2022 ini. Dengan demikian, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, saya selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih secara resmi membuka upacara yudisium lulusan program sarjana, program magister periode 1 tahun akademik 2021-2022 pada hari ini, Kamis 24 Februari tahun 2022. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk. Pembacaan dan penyerahan SK Yudisium. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis nomor 009/UN 20.1.PP/2022 tentang Yudisium lulusan program sarjana dan program magister periode 1 tahun akademik 2021-2022. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih menimbang A. Bahwa berhubung dengan Saudara Rizal Tandi Pratama Erari, Program Studi Manajemen, Andini Tamara Minata, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Melandi Patrick Devina Kambuaya, Program Studi Akuntansi, Ayu Siti Namira Nasution, Program Magister Manajemen, Jani Laupati, Program Magister Ilmu Ekonomi, dan Esti Angela Fonataba, Program Magister Akuntansi, serta kawan-kawannya telah menyelesaikan persyaratan akademik, maka dipandang perlu untuk diyudisium. B. Bahwa mereka yang dimaksud dalam huruf A perlu disahkan kelulusannya serta dilantik dalam upacara akademik, yaitu yudisium yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. C. Bahwa berhubung dengan huruf H, A, dan B di atas, maka perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi dan seterusnya memperhatikan 1. Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih tanggal 7 Februari 2022 dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih tentang yudisium periode 1 tahun akademik 2021-2022 ke-1 terhitung sejak tanggal 24 Februari 2022, mereka yang nama dan nomor induk mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus dalam jenjang program sarjana, program magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih. Kedua, kepada yang bersangkutan diwajibkan mengikuti wisuda yang akan diselenggarakan oleh Universitas Cendrawasih untuk memperoleh dan menggunakan gelar akademik sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 24 Februari 2022, Dr. Mesak Ik, SE, MSI, NIP 190996100101.
Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih nomor 009/UN 20.1.4/PP/2022 Program Strata 1 Manajemen Program Reguler Manajemen. 1. Rizal Tandi Pratama Erari IPK 3,30, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. Dua, Ardi Ramdhani IPK 3,13, jalur penyelesaian studi skripsi predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Rahmat Taufik Hidayat IPK 2,98, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 4. Rizky Ardiansyah IPK 2,98, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 5. Ivonovic Antoni Flasi IPK 2,97, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 6. Ulfia Madamar IPK 2,82, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 7. Yustiana Singamui IPK 2,79, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 8. Bonosi Kobak IPK 2,77, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. Program Strata 1 Manajemen, program non-reguler manajemen. 1. Andi Wiwi Duriana IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 2. Yulita Mai IPK 3,06, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 3. Mince Aprida Kaswai IPK 3,05, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 4. Berselina Korisen IPK 2,99, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 5. Alosia Yuniarti Suprapto IPK 2,95,
jalur penyelesaian studi non-skripsi. Adriana, IPK 2,84, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 7. Nancy Kadir, IPK 2,78, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 8. Petronella Anike Kaswai, IPK 2,77, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. Program Strata 2 Manajemen, Program Magister Manajemen 1. Ayu Siti Namira Nasution, IPK 3,88, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Lampiran surat keputusan dekan program Strata 1, program reguler ekonomi pembangunan. 1. Ade Trias Setianingrum, IPK 3,74, predikat kelulusan cum laude, jalur penyelesaian studi skripsi, lama studi 3,5 tahun. 2. Irmala Triwulandari, IPK 3,74, predikat kelulusan cum laude, jalur penyelesaian studi skripsi, lama studi 3,5 tahun. 3. Frelianti Mangalik, IPK 3,65, predikat kelulusan cum laude, jalur penyelesaian studi skripsi, lama studi 3,5 tahun. 4. Randi Sanadi, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 5. Fancy Fernanda Afrina Taupan, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 6. Amandus Mamoribo, IPK 3,28, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 7. Gracialdi Samvan Rumbino, IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 8. Revilda Simbiak, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 9. Elizabeth Maya Mansnembra, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 10. Nelson Aris Yobi, IPK 3,16, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 11. Otto Stremere, IPK 3,06, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 12. Marion Yemel, IPK 3,03,
predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 13 Yoni Payumka, IPK 3,01, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 14 Rosalina Selvia Rumkorem, IPK 2,91, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 15 Armi Kasipka, IPK 2,88, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 16 Ronas Oropka, IPK 2,87, jalur penyelesaian studi skripsi. 17 Herdina Hana Mediama, IPK 2,87, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 18 Tenius Alom, IPK 2,85, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 19 Domina Hesep, IPK 2,85, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 21 Pascalina Mbau Bedari, IPK 2,85, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 22 Petrus Gobai, IPK 2,79, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 23 Amos Wenda, IPK 2,76, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 24 Herlin Duit, IPK 2,61, jalur penyelesaian studi non-skripsi, predikat kelulusan memuaskan. 25 Dekison Pogoya, IPK 2,60, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi non-skripsi. 1 Program Strata 1, Program Non-Reguler Ekonomi Pembangunan. 1 Gabriel Rinto Kantum, IPK 3,23, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 2 Justinus Wospakrik, IPK 2,97, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 3 Marinus Elopere, IPK 2,91, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. Jenjang
program strata 2. Program Magister Ilmu Ekonomi 1. Jani Laupati, IPK 3,65, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Hans Agustinus Polona, IPK 3,52, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 3. Isa Kawaitou, IPK 3,35, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Priska Helianan, IPK 3,30, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. 5. Muhammad Nasir, IPK 3,58, jalur penyelesaian studi tesis. Apolos Demianus Asmuruf, IPK 3,43, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. 5. Riveni Lembang Sambaba, IPK 3,41, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Rauda Buamona, IPK 3,39, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Lydia Tulung, IPK 3,36, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Roma Panwaitan, IPK 3,36, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Andini Tamara Minata, IPK 3,34, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Antonius Suharto Gobang, IPK 3,34, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Ligia Tiarma Basalina Manalu, IPK 3,34, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Sukmawati Deno, IPK 3,52, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Mariunus Tandiseno, IPK 3,52, jalur penyelesaian studi memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis, predikat kelulusan memuaskan. 15. Peter Orgenes Ayomi, IPK 3,32, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Tomiyanti Pangedongan, IPK 3,32, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Anton Bukaleng, IPK 3,30, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Sarifudin, IPK 3,30, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis.
Stephen Mandoen, IPK 3,30, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Aulia Farah Diba, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Benyamin Tandi Seno, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Berti Dendo, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Getruda Victoria Helianan, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Helena Wolf, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Petrus Balubun, IPK 3,27, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Bernardo Domingus Ansana, IPK 3,25, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Melianus Selitubun, IPK 3,25, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Ruth Silke Juwinda Fangidae, IPK 3,23, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Justina Timang, IPK 3,23, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Julius Kadang, IPK 3,23, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Nurliana, IPK 3,29, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Sri Emi Kustandi, IPK 3,423, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Lucia E. Tudu, IPK 3,14, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Darmawati, IPK 3,07, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Program Strata 1 jurusan akuntansi. Program Sarjana 1. Melandi Patrick Devina Kambuaya, IPK 3,38, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. Dua, Ari Febrianto, IPK 3,36, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 3. Erika Tirta Loisaik, IPK 3,31, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 4. Priscila Sada, IPK 3,01, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi.
5 Yuliance Yumte, IPK 2,99, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 6 Pasca Lina Gobai, IPK 2,97, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 7 Susan Kray, IPK 2,87, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 8 Marta Mona Lisa Suebu, IPK 2,77, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 9 Isro Koloho, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 10 Novita Merlin Gepse, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 11 Apriliana Kogoya, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 12 Yamus Tabuni, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 13 Osius Wale, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 14 Rivaldi Bindosano, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 15 Vesi Windy Warrow, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 16 Margareta Bukorpioper, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 17 Selsina Sela, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 18 Hengki Silak, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 19 Arman Ismail Wamaer, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 20 Endless Yogi Balon, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 21 Novita Laura Kawer, IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. 22 Mary Dina Berotabui, IPK 2,75,
predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. Program Strata 1 jurusan akuntansi, program non-reguler akuntansi 1 Melkianus Merauje IPK 2,75, predikat kelulusan memuaskan, jalur penyelesaian studi skripsi. Program Strata 2 jurusan akuntansi, program magister akuntansi 1 ST Angela Fonataba IPK 3,37, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Dua Rahel Lis Kambu IPK 3,25, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. 3 Bernard JM Situmeang IPK 3,21, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. 4 Charles Sakarias IPK 3,17, predikat kelulusan sangat memuaskan, jalur penyelesaian studi tesis. Pengesahan lulusan program sarjana dan program magister oleh dekan, hadirin disilakan berdiri. Baik, sebelum saya mengesahkan peserta yudisium ini, saya mohon yang ada di luar, yang mengikuti dari YouTube, mohon untuk berdiri semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih mengukuhkan saudara-saudari sebagai lulusan program sarjana dan program magister periode 1 tahun akademik 2021-2022 pada hari ini, Kamis 24 Februari tahun 2022. Semoga Tuhan yang Maha Baik senantiasa menyertai saudara-saudari dalam mengamalkan ilmu di masyarakat. Hadirin disilakan duduk. Sambutan dekan.
yang saya hormati para pembantu dekan, para ketua jurusan, ketua program studi, para sekretaris jurusan yang saya hormati, ketua program magister ilmu ekonomi, ibu pendeta yang saya hormati, ibu koordinator tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saya hormati, tim humas Universitas Cendrawasih yang saya hormati, para dosen yang saya hormati, dan para yudisiawan dan yudisiawati yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama sekali kita patut mengucap syukur ya kepada Tuhan yang Maha Baik, karena di kesempatan yang baik ini kita bisa ada di sini untuk melakukan upacara yudisium di tahun 2022 ini. Pertama, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, ya, saya mewakili Civitas Akademika Fakultas Ekonomi, saya menyampaikan selamat ya, selamat sukses untuk saudara-saudari peserta yudisium yang ada di sini maupun yang ada di luar, yang terutama khusus di Timika ya, kelas magister ilmu ekonomi yang sedang mengikuti secara live di Timika juga. Saya menyampaikan selamat untuk Bapak Ibu, selamat berbahagia, dan perlu syukuri apa yang kita capai hari ini. Pertama, saya mewakili fakultas ini menyampaikan bahwa saudara bisa sampai di hari ini bukan perjuangan yang gampang atau perjuangan yang bisa cepat kita berbalik tangan begitu, tapi perjuangan yang saudara-saudari, Bapak Ibu menghadapi atau menjalani ini perjuangan yang cukup luar biasa, cukup berat. Tapi sampai hari ini saudara bisa ada di sini, itu adalah ya suatu kebanggaan untuk saudara-saudari dan Bapak Ibu. Banyak orang itu melihat di hasil akhir ya, hasil akhir hari ini. Mungkin saudara bangga bisa menyampaikan ucapan selamat, tapi saudara perlu ketahui bahwa proses yang saudara jalani ini bukan proses yang gampang, bukan proses yang main-main. Proses ini melibatkan banyak pihak. Kalau lulusan program magister itu tidak ada terlalu bermasalah, karena sebagian besar sudah punya sumber pendapatan, baik istri maupun suami itu sudah ada, jadi tidak terlalu sulit. Tapi kalau anak-anak yang baru lulus di hari ini adalah perjuangan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Oleh karena itu saya bilang tidak bisa kita lihat hasil ini saja, tapi lihat proses. Saudara berjuang dari bawah
Sampai hari ini duduk di sini itu perlu saudara syukuri. Saudara harus lihat saudara ada di sini itu siapa ada di belakang. Siapa di balik sana. Mereka kerja apa di sana. Lalu setiap bulan, bahkan setiap minggu, mereka kirim uang, bukan main-main. Kita datang di kampus ini, situasi dari 2020 sampai hari ini berbeda. Tapi kalau yang rasakan angkatan 2016, 17, 18, 19, merasakan bagaimana sampai di kampus ini. Saya sering kasih tahu ke anak-anak yang saya mengajar, saya bilang, kalau zaman saya kuliah seperti ini, saya mungkin tidak sampai hari ini di sini. Karena uang taksi sekarang itu mahal sekali. Ojek mahal sekali. Kita naik ke sini, tempat makan tidak ada, apalagi kalau satu hari kita kuliah 3 kali. Bagaimana turun ke bawah cari makan, bagaimana naik ojek lagi kembali ke sini. Beda. Taksi sekarang, apalagi kalau tukar taksi 2 kali, ini perjuangan yang luar biasa. Karena itu, saya hanya menyampaikan selamat ya untuk kesuksesan ini. Kesuksesan ini adalah kesuksesan yang luar biasa, yang saudara menghadapi, sampai hari ini bisa saudara meraih sukses ini. Dan sukses ini saya pesan untuk saudara, saudara harus gunakan kesuksesan ini di masyarakat dengan baik. Mengabdi di masyarakat, tadi janji itu saudara mengabdikan ilmu yang saudara dapat di lembaga ini kepada masyarakat dengan hati yang tulus, dengan takut Tuhan, ya saudara akan menikmati berkat. Saudara-saudari, saya mau pesan lagi begini bahwa ingat, saya pernah ada mahasiswa yang demo-demo di sini dan saya panggil dia. Saya bilang begini, perempuan. Saya tanya, kok kuliah di sini siapa yang biayai kau? Dia bilang, saya punya mama. Saya bilang, tanya, kok mama kerja di mana? Dia bilang, saya mama itu tiap hari itu dia jual beli sayur yang petani mereka bawa dari kebun datang, dia beli lalu dia jual lagi. Saya tanya, satu hari itu dia dapat uang berapa? Dia bilang tidak menentu. Dia makan berapa kali? Tidak menentu. Terus setiap hari dia kirim kau uang berapa kali? Dia bilang 1 bulan kadang 2 kali, kadang 3 kali. Saya bilang, saya ini kuliah di sini dapat kiriman 1 kali saja uang 60.000. Kau harus menghargai perjuangan orang tua. Kau harus menghargai proses mereka berjuang di sana untuk saudara di sini. Hari ini batas dan saya tidak lihat saudara demo-demo palang-palang di bawah lagi ya. Kalau kau palang-palang saya usir kau keluar dari sini. Harus menghargai perjuangan. Perjuangan orang tua bukan main-main. Kalau orang tua yang pegawai tidak masalah, tapi yang petani. Perjuangan mereka luar biasa untuk saudara. Saudara harus menghargai, menghormati, dan berdoa untuk mereka. Kita berharap saudara segera bekerja dan berdampak kepada mereka. Karena perjuangan mereka bukan main-main. Luar biasa, saudara harus menghargai itu. Saya mau pesan, saudara ini dipanggil, tidak tahu siapa yang panggil saudara datang ke sini. Saudara yang memilih sendiri datang di fakultas ini. Itu berarti ada rencana Tuhan untuk saudara. Saudara harus merenungkan ini dengan baik. Setelah saudara selesai, saudara harus berdampak kepada masyarakat. Harus berdampak. Berdampak di sini adalah berdampak positif, memberi manfaat kepada keluarga, orang tua, warga di sekitar, dan kepada masyarakat yang ada di tanah ini. Itu tujuan Tuhan panggil saudara datang di sini, menempuh ilmu di sini, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Tantangan yang saudara hadapi dari 2020 sampai hari ini tantangan yang berbeda, yang selama ini tidak pernah dihadapi oleh siapapun di dunia ini. Tantangan yang kita hadapi di 2020 sampai hari ini, tantangan yang luar biasa. Sangat sulit. Tapi hari ini kita bisa mencapai ini luar biasa. Perlu disyukuri, perlu dihargai,
terutama orang tua, pulang bersama orang tua bersyukur. Jangan mabuk di jalan. Saya mewakili orang tua, ingatkan saudara yang laki-laki, jangan bangga mabuk tak karuan, kena tabrak mati, saudara tidak bermanfaat. Itu yang saudara perlu perhatikan dan ingat. Karena di fakultas ini setiap kali mau wisuda itu seperti itu. Ada yang sudah yudisium di sini, kita harapkan dia wisuda, sampai di jalan dia tabrak mati. Ada yang kita wisuda ijazahnya Pak Trasna itu saksi, Pak Kajur itu. Dia sudah meninggal tapi jasanya diserahkan kepada orang tua. Ini yang saya harapkan kita semua memperhatikan ini. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang program magister, ya selamat sukses. Ilmu yang saudara dapat ini, kita berharap akan meningkatkan pelayanan Bapak Ibu kepada masyarakat. Semakin berilmu berarti semakin tinggi pelayanan kepada masyarakat. Selamat untuk Bapak Ibu, dan hari ini kita mewisudakan 106 ya. 106, dan ada 3 orang yang lulus dengan pujian ya, yaitu saudara Ade Tria Setia Ningrum, saudari Irmala Tri Wulandari, dan saudari Prilianti Mangalik. Saya mohon ke 3 anak ini bisa berdiri. Iya. Selamat ya untuk kalian bertiga, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Jadi ketiga ini, 3 orang itu mereka lulus melalui program Kampus Merdeka. Dan ini mungkin Bapak Ibu pimpinan ini, kita harap di lulusan periode kedua mungkin ada peserta banyak lagi yang kita luluskan mereka melalui program Kampus Merdeka. Karena Kampus Merdeka ini sudah wajib di poin pertama akreditasi itu nomor 1 itu berapa SKS yang kita luluskan mahasiswa kita, lulusan kita di setiap lulusan itu. Jadi itu indikator pertama. Jadi ini yang mungkin menjadi catatan untuk kita. Untuk periode-periode berikutnya kita harus tingkatkan ini, karena itu indikator untuk mereka menilai kita punya proses di sini itu menurut departemen itu layak atau tidak. Jadi kalau kita sudah laksanakan seperti ini ya, tidak kita harus sempurna, tapi kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Di ketiga mahasiswa ini ada 2 peserta sudah mengikuti ini dan luar biasa. Semoga ilmu yang saudara sudah dapatkan ini lebih bermanfaat lagi di masyarakat. Jadi sampai hari ini ada saya punya catatan ini, kita di fakultas ini sudah mampu meluluskan lulusan ini ada berapa? 11.000 ya. Itu kita hitung ini sejak tahun 93-94. Sedangkan sebelumnya yang ada bergabung dengan FISIP kita tidak hitung. Jadi kita lulusan sampai hari ini 11.410 lulusan yang kita sudah luluskan, termasuk lulusan yang kita sudah yudisium hari ini ada sekitar 106 orang itu. Jadi saya pesan lagi, ini saudara-saudari keluar ini akan ditanya, saudara dari mana? Lulusan dari mana? Dosennya siapa? Kabakteunya siapa? Itu berarti saudara keluar itu membawa nama baik lembaga ini. Jadi saudara adalah ujung tombak, corong untuk fakultas ini. Keluar di sana, saudara harus menceritakan kebaikan. Kalau kejelekan itu proses.
Proses yang membuat saudara supaya saudara lebih baik. Jangan lihat yang jelek-jelek itu mengganggu saudara, itu proses jadi tidak masalah. Saya ini saja kuliah itu orang putar saya sampai mampus. Keluar dari rumah itu terpakai sepatu gara-gara stres. Kalian ini kan tidak ada masalah di sini. Sekarang dosen-dosen muda ini luar biasa. Saya lihat itu tidak seperti zamannya kami. Kami skripsi dilempar. Kamu harus bersyukur karena dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah, jadi saudara tidak terlalu bermasalah. Jadi proses-proses, ingat, kebaikan di lembaga ini ada di mulut saudara, di pikiran saudara, di hati saudara. Saya pesan untuk anak-anak yang dari orang asli Papua ya, yang ada di, yang tadi saya ikuti banyak yang dari gunung. Dari gunung. Ingat saudara, terapkan ilmu itu di masyarakat di atas. Saya sering bilang begini, kita bekerja ini harus dampak, ada dampaknya. Kalau di ilmu ekonomi itu mereka bilang efek menetes. Efek menetes itu kita bekerja, dampaknya kepada masyarakat kita yang ada di sekitar kita. Keluarga datang butuh SPP, uang rumah sakit atau beli obat, itulah efek menetes yang harus kita kerjakan. Ingat. Saya lihat itu, saya bilang, Otsus ini mari kita lihat orang Papua berapa yang kelola uang, yang menjabat di kepala badan keuangan, bendahara, itu berapa? Tidak ada. Kalau kita bicara efek menetes, orang harus ada di situ baru efek menetes kepada keluarga. Saya lihat di provinsi, kita harap itu efek menetes lebih banyak. Nah, itu yang kita mau inginkan seperti itu. Saudara-saudara, nanti kamu cek di atas ini, berapa orang yang kelola uang? Bendahara, proyek, apa? Pemimpin proyek atau apa seperti itu. Harus lihat. Saya harap saudara-saudara ilmu yang saudara dapat ini, saudara akan manfaatkan di sana, sehingga efek menetes ke warga sekitar, keluarga, dan masyarakat itu akan berdampak di sana. Kalau kita hanya berteriak-berteriak saja, bicara saya di atas-atas, orang lain menikmati ini, kita perhatikan ini, orang lain menikmati barang ini terlalu banyak ini. Kita telusuri sampai di mereka punya kampung, oh luar biasa di sana. Ini yang harus kita lihat. Jangan kita baku gigit sendiri-sendiri. Nah ini yang saya pesan untuk saudara-saudara, perhatikan ini supaya saudara sampai ke sana itu perhatikan. Kita ini selama ini buta kalian ini. Saya memprovokasi saudara supaya saudara kerja baik ya. Masuk ke sana, bagaimana efek kepada keluarga. Anak-anak kuliah di sini, saudara juga turut membantu. Saudara dipakai Tuhan untuk itu. Ini saudara harus ingat ya. Jadi ini, mohon maaf saya provokasi saudara supaya saudara jangan lihat-lihat saja nonton begitu, tapi saudara analisis secara ekonomi. Kira-kira apa yang saya harus kerjakan, dampak apa yang saya harus berikan pada masyarakat. Begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk pilihan saudara datang di kampus abu-abu ini. Kampus abu-abu ini dia tidak normal itu. Abu-abu itu kabur. Dia mau ke putih kah, mau ke hitam kah, mau ke apa, kabur itu. Tapi sangat baik, membuat saudara akan menjadi orang hebat. Terima kasih. Saya kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang mendukung saudara sampai saudara selesai. Yang berkeluarga, yang punya istri satu, istri pertama saja. Terima kasih. Suami juga, suami satu saja. Terima kasih untuk dukungan anak-anak. Terima kasih untuk itu. Kadang ini yang punya teten ini itu biasanya mereka mengasihi lebih. Terima kasih untuk mereka juga. Mereka berdoa untuk saudara sehingga saudara bisa sukses ini. Jadi selamat sukses untuk Bapak Ibu, keluarga yang ada di Timika, selamat ya. Hari ini jangan bikin pesta berlebihan di sana. Itu kota dolar. Jadi kota dolar itu juga kalau kita salah manfaatkan ya berbahaya untuk kita juga. Selamat sukses Bapak Ibu. Berterima kasih untuk suami yang mendukung, istri yang mendukung, walaupun dia bantu fotokopi saja itu ya toh. Terus juga mungkin dia kasih uang tapi banyak pakai bayar SPP, juga itu bagian dari dukungan keluarga.
Jadi harus bersyukur dan berterima kasih. Orang yang berterima kasih itu orang yang tahu diri. Orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak tahu diri. Kita harus tahu diri ya. Kita tahu diri supaya umur panjang, diberkati Tuhan. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya salah kata, saya maki Bapak Ibu. Minta maaf, saya hanya ingatkan supaya Bapak Ibu kerja di sana itu lebih baik dan disanjung orang, apalagi Tuhan. Tuhan akan sanjung saudara lebih. Ini dia, terima kasih banyak dan selamat siang. Menyanyikan lagu Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk. Doa syukur oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa mengucap syukur untuk upacara Yudusium di saat pagi hari ini. Saya akan membawakan doa menurut ajaran iman Kristen, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang beragama lain bisa mengikuti menurut agama masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang menjaga dan melindungi kami, Bapa yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, di tengah-tengah perjuangan kami, di tengah-tengah tugas dan pengabdian kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan memperkenankan kami semua untuk ada di saat pagi hari ini dalam upacara Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, lulusan sarjana dan magister. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga.
Karena kalau pada hari ini para peserta yudisium boleh mengikuti upacara yudisium, boleh menerima tanda keberhasilan mereka di tengah-tengah perjuangan untuk menyelesaikan studi mereka. Hari ini adalah hari yang diperkenankan oleh Tuhan, di mana mereka boleh menyaksikan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mereka boleh menyaksikan berkat Tuhan dalam upacara yudisium, tanda kelulusan bagi mereka. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kalau hari ini mereka boleh berhasil, kami menyadari dengan sungguh Tuhan, itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami semata, tetapi karena Tuhan memberkati kami, karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Kami menyadari juga Tuhan, kalau hari ini kami mengalami keberhasilan, karena ada topangan dari orang-orang terkasih kami, suami, istri, anak-anak, orang tua kekasih kami, yang berjeri lelah bagi kami semua, sehingga menopang kami di dalam proses pendidikan kami, dan hari ini kami berhasil. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa untuk para yudisium yang hari ini telah menerima tanda kelulusan mereka. Tuhan, perjuangan mereka tidak berhenti pada hari ini, tetapi perjuangan yang sesungguhnya akan mereka masuki ketika mereka akan mengabdikan diri, mengabdikan ilmu pengetahuan mereka di tengah-tengah masyarakat bagi bangsa dan negara. Tuhan, kepintaran kami dapatkan ketika kami belajar, tetapi hikmat dari Allah itu kami peroleh ketika kami hidup takut akan Tuhan. Ilmu pengetahuan, kepintaran kami akan menjadi sia-sia dan tidak menjadi berkat jika di dalamnya tidak dilandasi dengan kehidupan yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam sorga, ilmu pengetahuan yang telah diterima oleh saudara-saudari kekasih kami, ilmu pengetahuan itu Tuhan memberkatinya. Berkati mereka semua dengan hikmat dari Tuhan sendiri, supaya ilmu pengetahuan itu dapat berguna, mereka dapat mengabdikannya di dalam karya mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya semua yang telah mereka lewati, perjuangan-perjuangan mereka untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di tempat ini, membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang membawa nama baik alma mater, tetapi juga menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat lewat semua yang telah mereka terima selama mereka menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu dosen yang memberikan bekal pengetahuan, yang mendidik mereka di dalam pengetahuan. Tuhan memberkati Bapak Ibu para dosen. Kalau hari ini mereka berhasil, kami sebagai para dosen, kami juga bangga karena kami percaya ilmu yang kami berikan tidak sia-sia, tetapi ilmu pengetahuan yang kami berikan akan menjadi berkat. Saat ini hamba berdoa Tuhan untuk pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Bapak Dekan, para pembantu dekan, ketua-ketua jurusan, ketua-ketua program studi, bahkan kepala bagian tata usaha bersama dengan staf, semua yang bekerja dan mengabdi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan telah memilih dan menetapkan mereka, maka kami percaya hikmat Allah akan menaungi mereka, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyadari dengan sungguh ada banyak tantangan-tantangan yang kami alami dan kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan melihat pimpinan dan penyertaan Tuhan memampukan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab dan pengabdian kami dalam jabatan, dalam panggilan
yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba juga berdoa Tuhan, kami masih ada dalam pandemi COVID-19. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kuasa dan anugerah Tuhan lebih besar dari pandemi ini. Kami minta Tuhan menjaga dan melindungi kami, bahkan keluarga-keluarga kami. Tuhan jaga dan lindungi kami. Jauhkan segala sesuatu yang membahayakan jiwa kami Tuhan, membahayakan kehidupan kami. Tetapi kami percaya, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, kami akan melihat perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa untuk semua yang terlibat, sehingga upacara yudisium di saat ini boleh berhasil. Tim Humas Universitas Cendrawasih, panitia penyelenggara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tuhan Engkau memberkati kami semua. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan di saat ini membawa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mahasiswa-mahasiswi yang masih berjuang untuk menyelesaikan studi-studi mereka, Tuhan juga kiranya hadir bersama-sama dengan mereka, tetapi juga hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu dosen yang mengabdi dan mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat ketika mereka selesai dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur dan hamba mengangkat kedua tangan hamba memohon berkat Allah bagi kami sekalian. Kami percaya perjalanan para peserta yudisium ke depan, perjalanan mereka akan berhasil. Hamba percaya di dalam berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami semua akan dipimpin oleh kasih dan anugerah Allah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang kami buat menyatakan kasih dan kemuliaan Allah, dan kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera dan berkat dari Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Penutupan upacara yudisium lulusan program sarjana dan program magister oleh dekan. Sebelum saya tutup upacara yudisium ini, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih untuk para pembantu dekan, para ketua jurusan, ketua program yang sudah hadir di sini untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Tim Humas Uncen yang sudah mendukung kegiatan ini dengan source system yang ada. Dan Ibu Pendeta Perti Ukru yang berkali-kali datang berdoa di sini. Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanan. Pak Dr. Julius Harimolet yang menghantar lulusannya sampai di sini. Ya, Ibu Maria, terima kasih Ibu Maria sudah mengarahkan kita supaya kegiatan hari ini bisa berjalan. Juga kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih untuk staf administrasi, Ibu koordinator dengan subkoordinator, pegawai yang bekerja sangat maksimal di fakultas ini sehingga kita bisa menghasilkan ini output kita di periode ini. Ini output yang kita hasilkan.
juga tim yang mengawasi atau menjaga gedung kita di sini setiap malam. Terima kasih banyak di 2 gedung ini. Para dosen di 3 jurusan ini, dosen kita sekarang sudah 90 orang di fakultas ini. Dulu hanya 70, 80, tahun ini sudah bertambah menjadi 90. Luar biasa ini sumber daya yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk pengorbanan Bapak Ibu yang bekerja sehingga kita bisa menghasilkan lulusan di hari ini. Semua yang terlibat, terima kasih. Saudara-saudara yudisiawan dan yudisiawati yang cantik dan ganteng ini, terima kasih ya untuk dukungan semua sehingga kita bisa laksanakan ini. Kalau ada dosen dengan pegawai saja, proses tidak ada output. Ada mahasiswa saja, tidak ada pegawai, tidak ada output. Tapi kita ini 3 komponen yang bekerja sama-sama sehingga kita bisa ada di sini dan saudara bisa lulus. Kita berharap saudara akan mendapat PIN ya. PIN untuk lanjut ke wisuda. Kalau tidak ada PIN ya nanti cari jalan sendiri. Jadi terima kasih banyak untuk dukungan semua, kebersamaan semua sehingga kita bisa hasilkan lulusan di periode pertama ini. Jadi itu yang saya sampaikan untuk sebelum saya tutup acara ini. Terima kasih, dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Baik, saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih dengan ini menutup secara resmi upacara yudisium periode 1 tahun akademik 2021-2022. Upacara yudisium lulusan program sarjana dan program magister periode 1 tahun akademik 2021-2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Jayapura 24 Februari 2022 telah selesai.